Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Desailmu bersama saya Abdul Azam. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang instalasi Anaconda ya. Jadi Anaconda itu merupakan paket distribusi yang dimana di dalamnya di sini sudah terdapat banyak library untuk kemudian membantu dalam pemrograman menggunakan bahasa pemrograman Python. Oke, langsung aja di sini saya sudah membuka untuk halaman web anaconda.com ya. Jadi teman-teman sekalian bisa langsung ke www.anaconda.com. Kemudian di sini langsung diarahkan ke home Anaconda ya. Oke. Jadi ya banyak di sini sudah ada commercial edition ya, ada team edition, enterprise edition sudah semakin besar ya. Kemudian kita bisa ke produk, masuk ke bagian individual edition. Jadi kita gunakan untuk membuat pemrograman individu ya, tidak untuk komersial. Kemudian nah ini di bawah kita pilih, kita download dulu untuk Anaconda installernya. Jadi disesuaikan dengan OS yang dimiliki oleh teman-teman sekalian. Di sini kebetulan saya menggunakan Mac OS. Jadi saya sudah mendownload untuk Mac OS-nya untuk 64 graphic installer ya. Nah, ini untuk untuk Windows. Jadi nanti silakan teman-teman juga menyesuaikan jika teman-teman menggunakan Windows, apakah Windowsnya teman-teman menggunakan 64 bit atau 32 bit. Jadi harus disesuaikan, dicek dulu ya Windowsnya pakai yang 64 bit atau 32 bit. Kalau sudah, langsung di download saja. Nah, itu langsung diarahkan untuk downloading nih. Karena saya sudah, maka di sini akan saya skip langsung ke Anaconda. Oke, jadi nanti ketika proses download sudah selesai, teman-teman bisa langsung menginstal ya secara biasa saja ya. Jadi installnya tidak ada pengaturan khusus, jadi cukup diikuti saja untuk proses instalasinya. Kemudian nanti jika sudah, maka teman-teman bisa langsung running untuk Anaconda navigatornya. Jadi sama nanti di Windows juga seperti itu ya, jalankan langsung di Anaconda Navigator. Oke, di sini langsung muncul untuk tampilan awal dari Anaconda Navigatornya. Ada macam-macam ya, ada Jupyter Lab, Jupyter Notebook, kemudian Orange. Nah, ini Orange juga digunakan untuk kita membuat sebuah program ya, tapi di sini ya seperti plug and play gitu ya. Kemudian nanti bisa dicoba gitu. Ada Spider ya untuk mencari data ya, mengumpulkan data. Kemudian ada yang lainnya, ada banyaknya, ada RStudio juga. Jadi ada banyak, cuma di sini kita akan menggunakan satu, yaitu Jupyter Notebook. Jadi di sini langsung aja di launch. Nah, ketika di launch nanti jangan kaget ya, karena memang untuk Jupyter Notebook ini akan dijalankan di web browser dari masing-masing PC yang ada di PC teman-teman atau di laptopnya teman-teman. Jadi browser utama yang dipakai, misalkan browser utama yang dipakai adalah Chrome, maka nanti akan langsung muncul di Chrome. Atau ketika browser utamanya menggunakan Internet Explorer ya, dia akan running di situ. Nah, di sini saya menggunakan Safari, jadi runningnya di Safari. Nah, kemudian kalau di sini dia akan langsung mengarahkan ke direktori dari macOS-nya. Kalau di Mac itu cuma satu ya, tampilannya seperti ini, tidak berbeda dengan kalau Windows kan ada partisi mungkin ya, ada CDE. Nah, ini ibaratnya langsung di utamanya gitu ya. Nah, kalau di Windows nanti juga akan diarahkan di C, kemudian nanti bisa ke user ya.
Jaga C, user, kemudian nama PC-nya masing-masing punya teman-teman itu apa, atau nama laptopnya ya. Kalau saya misalkan Azam, ya di Azam. Nah, dia akan diarahkan ke folder itu. Jadi user, kemudian folder nama PC-nya teman-teman, dan dia akan diarahkan ke folder itu kalau di Windows. Nah, nanti di situ kita bisa langsung membuat folder ya. Jadi saya belum bisa menemukan di sini membuat folder yang apa ya, yang bagus gitu, maksudnya sini kita coba deh. Saya di desktop, materi kuliah ya, misalkan di Log Pro. Nah, ini misalkan saya buat folder baru. Nah, ini tidak bisa di rename guys, jadi di rename-nya harus di lokal gitu ya. Jadi misalkan di sini sebentar. Oke, kemudian coba saya di desktop, mata kuliah Log Pro tadi ya. Ini untitled folder ini, kemudian kita rename misalkan latihan 1, ini caps lock, latihan 1. Nah, kita rename lewat sini guys, jadi nggak bisa lewat Jupyter Notebook-nya ya. Nah, ini langsung ke rename gitu. Nah, nanti mungkin bisa komen ya di bawah, coba mungkin ada yang tahu cara merename-nya, tapi kurang lebih seperti itu. Di rename-nya harus di lokal atau di direktorinya langsung ya. Sama kalau kayak di di Windows juga seperti itu. Nanti silakan bisa membuat folder di sini, atau kita buat folder dulu di sini langsung ya. Jadi kita misalkan create new folder gitu, kemudian latihan Python, itu bisa lewat sini, atau tadi langsung new folder, tapi untuk rename-nya ya kembali ke sini dulu ya. Itu. Nah, kita balik lagi. Nah, ini otomatis akan ada di sini guys. Nah, kemudian bisa diklik foldernya aja ya, misalnya latihan 1, kemudian pilih new Python 3. Itu ya, karena kita menggunakan Python versi 3. Oke, diklik saja. Nah, di sini kita sudah langsung diarahkan ke Jupyter Notebook. Nah, ini adalah tampilan dari Jupyter Notebook-nya ya. Ada menu-menunya, kemudian ada sel-sel di mana di sini nanti kita akan menuliskan kode-kode programnya. Kemudian di sini misalkan ya, ini program pertama biasanya kita print hello world. Kita running bisa pakai button di sini ya, run, atau kalau di Windows pakai Control Enter, kalau di Mac bisa pakai Command plus Return. Oke, langsung muncul hello world tampilannya, hello world gitu. Nah, tadi untuk Jupyter Notebook sendiri juga di sini kita bisa menulis kode sekaligus bisa menulis catatan gitu ya. Catatan di sini maksudnya ya kita bisa tulis menggunakan komentar gitu ya. Jadi kalau menggunakan tanda pagar seperti ini, dia tidak akan dibaca sebagai kode. Jadi gini, kalau kita tuliskan biasa, ini adalah komentar, maka kalau kita running itu error guys. Jadi kita perlu menambahkan sintaks pagar ini supaya dia tidak dibaca sebagai kode, sehingga di sini tidak akan terjadi error. Nah, di sini kita juga bisa membuat sebuah catatan gitu menggunakan jenis. Di sini kita bisa ganti jenisnya Markdown ya. Kita tuliskan ini adalah komentar, tidak perlu menggunakan tanda pagar. Nah, kemudian kita running ya, bisa pakai ini. Nah, dia akan beda ya. Kalau ini masih di selnya, kalau ini sudah dalam bentuk catatan seperti itu, sehingga kita bisa menambahkan catatan apapun terkait dengan kode yang akan kita buat gitu. Nah, jadi ini modelnya adalah interpreter, dia akan menerjemahkan baris per baris. Di sini ada macam-macam menunya ya. Oh ya, kita juga bisa ganti nama filenya. Misalkan di sini latihan 1 Python. Oke, kita rename.
Nah, kita sudah mendapatkan ya alatan satu Python program. Jadi as simple as that. Jadi tinggal diklik aja langsung dirubah gitu. Boleh. Kemudian di sini ada untuk menjalankan juga bisa lewat sini. Ini run per cell-nya atau bisa run all. Ya, kita run all, nanti dia akan merunning semua sel yang ada di sini. Oke, itu ya kalau kita menggunakan Anaconda. Kemudian kalau kita cek di folder kita di latihan 1, maka di sini sudah ada filenya ya, file latihan 1 Python, ekstensinya adalah .ipynp. Itu guys. Oke, cukup mudah ya menggunakan Anaconda. Nah, selain Anaconda, kalau memang dari laptopnya teman-teman tidak memadai untuk menginstal Anaconda, maka kita bisa menjalankan Jupyter Notebook melalui cloud yang kemudian disediakan oleh Google, di mana Google menyediakan namanya Colaboratory ya. Jadi kita bisa menggunakan itu. Kelebihannya adalah jika kita menggunakan Colaboratory, kita tidak perlu menginstal apapun. Kalau ini kan kita gunakan menginstal Anaconda ya sebagai paket distribusi. Di sini kita sudah terinstall macam-macam ya, maksudnya dari Jupyter, Python-nya sudah terinstall, kemudian ada berbagai macam library. Cuma memang kelemahannya kapasitasnya besar guys. Jadi kita bisa menggunakan cloud ya, kita bisa menyimpannya melalui cloud dan itu disediakan oleh Google, namanya Google Colaboratory. Oke, kita langsung aja di sini buka browsernya teman-teman ya. Di sini saya masih menggunakan Safari, tapi bisa rekomendasinya mungkin menggunakan Chrome ya. Oke, kita langsung ke drive google.com ya. Jadi dibuka melalui drive-nya, kita buka. Oke, kita langsung bisa di sini pakai new folder dulu, new folder latihan Python. Oke, kita buka. Nah, kemudian kita pilih new, pilih more. Nah, di sini kalau memang sudah terinstall ya untuk Colaboratory-nya atau Google Colab-nya, dia akan ada di sini Colaboratory. Tapi kalau belum ada, maka kita perlu menginstal dulu. Nah, pilih yang connect more apps. Ini kurang tinggi kayaknya ya guys. Nah, dibikin bisa masuk. Oke, new, kemudian more. Oke. Nah, ini connect more apps. Kita pilih connect more apps, kemudian di sini akan meloading. Di search aja di sini Colaboratory. Nah, ini ya. Colaboratory. Jadi saya biasanya salah nih. Collab-nya L-nya double. L-nya jangan double ya. Oke, diklik. Nah, ini dia Colaboratory. Kemudian dipilih aja, diklik. Nah, kemudian langsung diinstal. Continue. Dia akan melakukan proses instalasi. Pilih akunnya. Oke, kemudian done. Nah, kalau sudah proses instalasinya selesai, kita pilih lagi new, more, kemudian Google Colab. Diklik saja. Ya, dia akan menjalankan ya sama Jupyter Notebook gitu. Jadi tampilannya mungkin agak sedikit berbeda ya dengan yang ini. Ini mungkin lebih lengkap. Kalau yang punya Google ya seperti ini ya. Kita juga bisa merename. Sekarang latihan 1 Python. Oke, di enter aja. Nah, ini kita bisa menuliskan kodenya di sini. Oke, kita coba sama ya, print hello world. Kemudian bisa diklik running di sini atau Ctrl Enter jika di Windows, Command Return jika di Mac.
Ya, karena ini kita berjalannya berjalan di bawah Google ya, sehingga memang butuh koneksi internet setiap kita running. Berbeda kalau kita menggunakan yang Anaconda tadi, dia tidak menggunakan koneksi internet untuk merunning, guys. Oke, jadi tinggal di running aja, ini lebih cepat ya. Coba print desain. Nah, itu langsung cepat. Kalau tadi menggunakan kita nambahnya bisa, kemudian print desa ilmu. Nah, ini ada loadingnya gitu ya, jadi tergantung koneksi internetnya. Oke, gitu untuk menggunakan Google Collaboratory. Nah, untuk filenya kita ya ini tadi ya, ada di dalam folder drive kita, jadi ada di sini. Sama untuk ekstensinya adalah ip.ipynb gitu. Oke, begitu mungkin untuk permulaan ya, untuk kita belajar bahasa pemrograman Python. Kita bisa menggunakan sebenarnya 3 ya. Kita bisa langsung menggunakan Python, tapi dengan menggunakan Jupyter Notebook ini kita bisa lebih enak ya dalam membuat bahasa pemrogramannya. Nah, untuk Jupyter Notebook ini kita bisa menginstal Anaconda ya. Di dalam Anaconda itu sudah ada satu paket Jupyter Notebook, Python, dan banyak library yang ribuan ya, mungkin ribuan atau ratusan ya, nanti coba bisa dibaca lagi ya, bisa dicek lagi. Selain dengan Anaconda, kita juga bisa menggunakan Google Colab yang memang disediakan oleh Google. Jadi enaknya kalau pakai Google Colab ya, kita nggak perlu menginstal software seperti Anaconda, jadi kita bisa menghemat ruang. Cuma mungkin secara library akan lebih lengkap kita menggunakan yang Anaconda. Oke, mungkin itu video terkait dengan pengantar untuk bahasa pemrograman Python ya, atau software atau aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membantu kita membuat program dalam program bahasa pemrograman Python. Oke, terima kasih. Jangan lupa di subscribe, di share jika memang bermanfaat. Terima kasih telah menonton untuk video ini. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.